Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kita lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Dan ini adalah reading timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu kamu terbaik untuk mendapatkan pesan ini. Oke, kamu keluar nih energi kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, inspirasi. Harusnya kamu seneng ya, tapi ada apa ini? Six of Wands-nya tadi reverse, tapi aku nggak baca reverse. Tapi lebih ngasih tahu aja. Ini di dasar deck ada Four of Wands. Four of Wands ini energi yang pertama. Sesuatu hal yang menyenangkan ya, sebuah perayaan bersama orang-orang terdekat, kayak ada sesuatu yang menyenangkan di hidup kamu yang bisa kamu bagi sama orang-orang terdekat kamu. Ini bisa juga kartu komitmen, kartu pernikahan, tentang keluarga. Bisa juga ini berbicara tentang keluarga jiwa kamu. Kalau Four of Wands ini bisa juga kayak garis finish ya, kayak kamu sedang dalam perjalanan dan kamu sampai di suatu titik yang mau kamu tuju gitu. Harusnya vibe-nya menyenangkan, tapi kayak ada sesuatu di dalam diri kamu nih yang rasanya kayak ganjel dikit gitu. Kita bahas lebih lanjut. Di waktu yang lampau ada ten house. Ten house ini di sini authority. Ten house itu berbicara tentang karir, tentang public image kita, public persona kita yang berhubungan dengan sosial media kita juga, kerja kita, pencapaian kita di waktu lampau gitu. Ini energinya mirip sama Pisces gitu ya, ketika kamu fokus sama aspek pekerjaan kamu, aspek bisnis kamu, atau bisa juga kalau misalnya kamu um, berkecimpung di dunia influencer gitu, di dunia sosial media. Ini juga ada di 10 house. Kamu mungkin selama ini fokus di situ ya. Dan ini energi kamu keluar gitu, immerse. Dengan Cancer gini kayak waktunya kamu gini, emosi kamu itu ada itu ada fungsinya gitu. Emosi kita itu sebuah sinyal untuk sesuatu hal. Kalau misalnya emosinya itu sedih, marah, itu sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang gak pas di hidup kamu. Ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Oh, ini hal ini mengganjal loh di hati aku. Oh, ini bikin aku sedih. Oh, ini bikin aku marah. Dengan kamu tahu bahwa ada emosi yang ke-trigger gitu, misalnya emosi negatif kita, berarti itu sebuah sinyal untuk kita memberi boundary, memberi batasan pada situasi tertentu, pada orang-orang tertentu ya. Dengan kita merasakan emosi kita, ketika emosi itu muncul, kita jadi tahu gimana cara kita memberi boundary kepada siapa, pada situasi apa, gitu. Dengan kita merasakan emosi kita, sama dengan emosi yang positif itu, yang kita seneng, yang kita bikin kita bahagia, bikin kita merasa damai, itu juga sebuah indikator gitu, bahwa hal-hal itu yang mau kita lihat dalam hidup kita. Dengan immerse di sini ya, mungkin ada yang tadi aku bilang, ada sesuatu hal yang harusnya kamu seneng gitu, atau mungkin gak cuma seneng aja, ada emosi-emosi tertentu yang kamu gak mau rasakan, atau kamu lari, atau kamu kayak berusaha bikin diri kamu mati rasa ya, karena terlalu menyakitkan, atau kamu gak mau merasakan itu karena tidak nyaman. Jangan begitu ya. Ingat, emosi itu untuk dirasakan. Kenapa harus dirasakan? Karena itu sebuah sinyal supaya kita apa? Kita bisa memberi batasan pada situasi tertentu atau pada orang-orang tertentu. Karena ini tema kamu di waktu sekarang ya. Di waktu yang akan datang, Neptunus bicara tentang vision, tentang nggak cuman berbicara goal sih. Ini juga kayak sebuah gambaran besar, sebuah bisa juga kayak inspirasi yang semesta kasih gitu, yang kita akan proyeksikan pada realita kita. Karena apa di sini? Sebuah inspirasi yang akan kita proyeksikan pada realita kita, bisa juga itu sesuatu yang kayak panggilan di hati kamu, kayak semesta atau Tuhan gitu memberi kamu inspirasi ini, karena itu memang sesuatu hal yang perlu kamu lakukan, kayak panggilan jiwa kamu. Atau sebenarnya bisa juga ini sesuatu yang udah lama memanggil-manggil, tapi kamu abaikan, tapi kamu repress, kamu bikin diri kamu mati rasa. Dan dengan kamu bikin diri kamu mati rasa, kamu jadi gak denger lagi panggilan ini ya. Karena apa? Ace of Wands ini kan inspirasi. Ketika kamu mendapat inspirasi di dalam hati kamu dan kamu melakukan sesuatu dengan inspirasi itu ya, kayak ini akan menambah warna baru dalam hidup kamu, atau bisa jadi sesuatu bahkan ya, misalnya kayak kamu terpanggil untuk tiba-tiba belajar masak, kamu terpanggil untuk misalnya tiba-tiba berkebun, apalah gitu, misalnya kamu melakukan sesuatu hal yang baru. Mungkin dengan kamu melakukan sesuatu hal yang baru, kayak itu jadi kayak
memicu suatu reaksi yang akan membawa kamu ke suatu tempat yang kamu nggak pikir sebelumnya. Kalau kamu nggak mulai misalnya dengan berkebun, dengan kamu belajar fotografi, atau memulai apapun yang baru itu yang memanggil-manggil hati kamu, yang akan membawa kamu ke suatu tempat tertentu, kalau misalnya kamu nggak mulai dulu gitu ya. Ingat, cara semesta itu kadang manusia nggak bisa pikir. Oke, yang menjadi opportunity blessing kamu adalah Nine of Wands. Ini adalah biasanya vibe-nya berat gitu ya. Energi orang yang capek, energi orang yang terluka, tapi juga energi orang yang udah berjalan jauh, udah belajar banyak gitu, dan belajar dari pengalaman. Mungkin dia punya banyak luka. Aku selalu tekankan gitu. Nih ya, banyak luka dirasakan, bukan dibikin mati rasa atau di-repress. Karena apa? Supaya kita tahu gimana kita memberi boundary, gimana kita bisa mendatangkan, misalnya kalau emosi itu positif, oh kita tahu itu yang kita mau ada di hidup kita. Kalau misalnya itu negatif, kita bisa ngasih boundary pada orang tertentu atau situasi tertentu ya. Pengalaman itu membawa kita menyelami emosi kita lebih jauh, membawa kita untuk belajar. Karena apa? Nine of Wands itu orang yang belajar dari pengalaman. Yang menjadi tantangan kamu, Nine of Cups. Nine of Cups itu harusnya vibe-nya menyenangkan ya. Karena gini, apa ya? Sebelum aku bahas lebih lanjut, kayak aku mendapatkan vibe bahwa kamu tuh kayak lagi sendirian gitu, atau bisa jadi baru putus, atau bisa jadi kamu kayak menjauh dulu dari konteks sosial, dari pertemanan kamu, atau kayak menarik diri dulu gini dari keluarga kamu. Mungkin kamu nggak se ekstrovert biasanya, hal-hal semacam itu ya. Karena apa? Di sini ada dua angka 9. Angka 9 itu adalah angka sebelum 10. 10 itu angka completion. Di semua elemen ya, misalnya One Cups, Pentacles, Swords, angka 9 itu semuanya sendiri. Kadang sebelum kita menutup satu chapter itu memang kita perlu jalan sendirian gitu. Dan kalau memang ini langkah yang sengaja kamu ambil gitu, karena kamu merasa ada hal yang perlu kamu jalanin sendiri, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan pernah kamu merasa sendirian, jangan pernah kayak kamu berpikir bahwa semesta meninggalkan kamu. Ya, ini spesifik gitu ya, mungkin ada yang perlu mendengar ini. Mungkin kalau kamu merasa kamu jalan sendirian, merasa ditinggalkan Tuhan, atau kayak nggak tahu mau kemana abis ini, nggak, kamu nggak sendirian, nggak, Tuhan nggak meninggalkan kamu. Memang sebelum satu chapter itu kayak selesai gitu, memang kayak ada waktunya kita mengambil waktu sendiri gitu. Dan mungkin semesta memberi ruang untuk kamu sendiri dulu, karena yang tadi di sini luka itu adalah pembelajaran kita. Nine of Wands itu kayak berusaha bilang sama kamu ada pembelajaran dari ini semua ya. Mungkin dengan momen kamu sendiri ini, kamu punya banyak waktu untuk melihat hal-hal tertentu yang tadinya kamu gak lihat. Kalau misalnya kamu gak jalan sendirian. Tapi ingat, seperti biasa aku akan selalu bilang, akan ada satu reader yang akan selalu mengerti, selalu menemani kamu dalam perjalanan kamu ya. Oke, balik lagi ke Nine of Cups. Ini harusnya jadi kartu yang vibe-nya menyenangkan, tapi ini ada di tantangan kamu. Yang tadi mungkin ada sebagian dari kamu ya seperti berjalan sendirian dalam proses transisi ini memang. Tapi ingat, sebentar lagi kamu menuju angka 10. Di sini angka 10-nya udah ada, dan mungkin ini sebagian lagi dalam proses transisi ya. Sebentar lagi kamu akan keluar dari energi transisi ini, dan kamu akan memasuki sebuah chapter baru, membawa sebuah visi. Yang tadi di sini ada sebuah visi yang semesta memberikan inspirasi pada kamu. Ketika kamu menyambut inspirasi itu, kamu proyeksikan ke dalam realita kamu, itu bisa membawa kamu ke suatu tempat yang bahkan kamu gak pikir sebelumnya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Di sini ujungnya Six of Wands. Ya, Six of Wands. Di sini udah ada sinyalnya Four of Wands gitu. Kamu sedang menuju ke tempat yang menyenangkan, ke tempat di mana di situ banyak tawa, di situ ada orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu sayangin. Mungkin saat ini kamu kayak gak bisa cerita gitu, karena menurut kamu mereka gak akan mengerti, gak apa-apa. Tapi nanti kamu akan kembali ke momen-momen itu ya. Perayaan, pencapaian, kesuksesan, berada di yang tadi aku bilang, puncak karir, puncak popularitas gitu, engagementnya bagus. Karena di sini juga berhubungan dengan internet persona kita gitu, tampilan diri kita dalam bersosial media. Aku melihat sebuah engagement yang bagus ya. Dan juga aku melihat bahwa kamu akan keluar dari situasi ini jadi Cancer yang beda gitu. Jadi pribadi yang baru. Bahkan mungkin orang-orang gak kenal kamu lagi. Kok lo beda sih? Kayak abis menghilang sebentar, energi lo beda gitu, vibe lo beda. Gak cuman berbicara penampilan, tapi ada sesuatu. Karena itu tadi, ada sesuatu hal terjadi dalam momen kamu menyelamin angka 9 ini. Ketika angka 10 udah ketutup nih satu chapternya, kamu muncul jadi versi diri kamu yang baru ya.
membawa satu visi, satu inspirasi yang baru, dan itu membawa metamorfosis versi diri kamu yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!